Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan atau kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan yang penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya yang diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah negara kudus dengan perubahan salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan
cita Tuhan, kita diajar juga untuk memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Marilah kita menyembah. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para nabi. Tuhan kasihani kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Dalam saya ini dan juga mendoakan Prof. Agus Pantario yang 1 tahun lalu dipanggil menghadap Tuhan. Semoga beliau diberikan istirahat yang kekal bersama Bapa di surga. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan perubahan salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri kubur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusan. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh kaum masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah dia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba ini harus kamu bunuh sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atap dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berdekat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tangannya. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan menjatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu.
dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kau tuliskan kepadaku ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewakilkan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatnya pada pinggang. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kaki." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan guru, membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukannya, seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Semuanya berpakaian putih, seperti para malaikat yang bercahaya. Saudara-saudari, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang suatu perjamuan. Kalau kita membayangkan mengenai pesta perjamuan, pasti ada suatu hal yang dirayakan di situ. Misalnya pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta syukuran, pesta syukuran atas keberhasilan dalam pekerjaan, syukuran atas kelahiran seorang anak, dan lain-lain sebagainya. Dan pastinya pesta atau perjamuan tidak dilakukan sendirian. Minimal ada 2 atau 3 orang untuk menunjukkan adanya suatu persaudaraan dan solidaritas dalam hidup bersama. Dalam bacaan pertama dikisahkan mengenai perayaan Paskah bangsa Yahudi. Perayaan Paskah ini mengalami perubahan makna. Awalnya perayaan Paskah bangsa Yahudi itu merupakan perayaan syukur atas panen. Namun kemudian berkembang menjadi perayaan syukur atas pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Setiap tahun peristiwa keluaran, peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir ini dirayakan dengan mempersembahkan kurban seekor anak domba jantan. Mereka menyembelihnya, memakannya bersama dengan keluarga, sambil merenungkan kasih Allah yang telah menaungi dan menyertai hidup mereka. Pada malam ini, Yesus bersama para muridnya juga hendak melakukan perjamuan Paskah. Dikatakan dalam bacaan ini, sebelum hari raya Paskah mulai, jadi Yesus juga merayakan. Namun, pada saat itu juga Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba bagi dirinya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Perjamuan ini tetaplah perjamuan, bukan perselisihan, bukan suatu perpisahan, melainkan suatu perjamuan kasih persaudaraan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dalam perjamuan itu Yesus tidak menyampaikan salah perpisahan. Justru sebaliknya, Dia menetapkan bahwa dirinya akan senantiasa hadir dan tinggal bersama murid-muridnya. Sebab Dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Dalam perjamuan itu
Yesus mempersembahkan diri, tubuh dan darahnya sendiri untuk para murid. Maka dalam bacaan kedua, Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya seraya berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, berbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi Yesus benar-benar memberikan tubuh dan darahnya sendiri bagi para murid-murid. Sejak saat itu, pesta Paskah kembali mengalami perubahan makna menjadi Ekaristi yang kita rayakan sampai sekarang ini sebagai ungkapan syukur atas kurban anak domba Allah yang mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam penderitaan dan wafat di salib untuk keselamatan kita manusia, keselamatan kita dari dosa dan maut. Maka dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau setiap minggu, kita mengenangkan Yesus yang memberikan dirinya untuk kita, memberikan tubuh dan darahnya sendiri. Kemudian kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, Yesus benar-benar hadir secara nyata dan substansial. Artinya Yesus tidak hanya disimbolkan dengan hostia dan anggur, tetapi benar-benar hadir secara nyata. Maka di dalam doa syukur aku, berkat karya Roh Kudus, terjadi suatu proses transubstansiasi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat itulah Roh Kudus berkarya mengubah hostia dan anggur menjadi benar-benar tubuh dan darah Kristus sendiri. Yesus hadir dalam Ekaristi. Hostia dan anggur adalah benar-benar tubuh dan darahnya, dan itu kita sambut, kita santap, sehingga kita mengalami kesatuan dengan Yesus sendiri. Dengan demikian, Ekaristi sekali lagi bukanlah perjamuan perpisahan antara kita dengan Yesus, melainkan perjamuan yang menyatukan kita selalu dan senantiasa dengan Yesus. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Bukan saja diundang, tetapi sujud hadir, ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita merasakan bahwa Yesus bukanlah pribadi yang jauh dari masa lalu yang kita ingat dengan kasihnya yang luar biasa. Melainkan dalam perayaan Ekaristi, Yesus adalah pribadi yang dekat dengan kita, yang ada di dalam hati dan hidup kita setiap kali kita merayakan Ekaristi. Setiap kali kita menyantap tubuh dan darahnya, kita dipersatukan dengan dia. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa gereja berasal dari Ekaristi. Dalam Ekaristi kita semua disatukan menjadi satu tubuh,
dengan Kristus sebagai kepala. Apabila Yesus, sang kepala, guru dan imam kita, membasuh kaki para muridnya dalam perjamuan Ekaristi, maka kita pun wajib saling membasuh kaki, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Ketika satu sel atau anggota tubuh mengalami kerusakan atau sakit, anggota tubuh yang lain akan merasakannya. Dengan demikian, Yesus mau menunjukkan dengan dia membasuh kaki, Yesus mau mengatakan bahwa penderitaan adalah penderitaanku, kebutuhan adalah kebutuhanku juga. Maka ketika Yesus ada di dalam aku dan aku di dalam dia, jika Yesus benar-benar hadir di dalam hati kita, di dalam kebersamaan kita, kita akan menjadi serupa dengan, dan harapannya itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa yang Yesus lakukan, yakni saling peduli, saling melayani, saling berbagi satu sama lain. Itulah wujud nyata bahwa Yesus sungguh hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar dengan tulus hati mau melayani satu sama lain, mau berbagi, mau peduli satu sama lain. Semoga hidup kita semakin hari semakin ekaristi, mau dipecah dan mau dibagi-bagikan, menjadi tanda nyata kehadiran Yesus dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa membawa berkat dan kasih pada siapa saja yang kita jumpai. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Jalla dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang terbaik, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Maria, yang menjadi kasih sayang dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan Allah yang turut berdapat dengannya pada ketika bangkit dari orang yang naik surga untuk setelah Allah yang Maha Kuasa, dari segala aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paulus dan para uskup serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri, untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kesalahan diterima dan dipercaya pada kesempatan kita serta seluruh bangsa yang kudus. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia imam yang sejati dan tetap, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai penanda akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau,
sebab dengan perasaan Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghidup umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi hidup dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Alhamdulillah misteri iman kita. kebangkitannya yang menentukan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan tidakkanlah Tuhan yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Berkenanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bersama, Santo Yosef Mempelai, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius, bersama semua uskup, semua rohaniwan dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa kami yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang mengarani, persatukanlah bagi semua anak dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu.
terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagaimana yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Damai ditinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami dan damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dari perjamuan yang Dia sediakan. Inilah tubuhnya, ini badannya. Inilah anak berharap penyelamat kita. Tiada yang lebih besar daripada Dia yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Mari membawa kasih sayang Kristus dan hikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, sayang Dia semoga kebenaran darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Penerimaan pemberi akan diatur oleh tugas salah tugas yang berhak menerima pemberi adalah tugas yang menerima pimpinan atau tugas menerima pemberi pertama serta tugas kepala oleh pemberkatan anak-anak dilakukan setelah penerimaan pemberi.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Tuhan. Semoga kami layak untuk terus menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, jadwal di hari suci Jumat pagi besok 18 April, Jalan Salim pukul 8 pagi bertempat di SD Yosudarso. Ibadat Jumat Agung pukul 3 sore. Perayaan Ekaristi Malam Paskah atau Kiri Paskah Sabtu 19 April pukul 6 sore. Perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah Minggu 20 April pukul 8 pagi. Kedua, selama di hari suci dihimbau kepada pengguna kendaraan mobil untuk parkir di area KAI dan podium jalan veteran. Ketiga, Paskah Binaiman Anak Katolik akan diadakan pada hari Minggu 20 April setelah misa di aula atas. Semua anak-anak yang diundang untuk mengikuti perayaan Paskah. Keempat, bagi umat yang belum mengumpulkan kotak KPP dapat dikumpulkan sampai besok saat ibadat Jumat pagi. Setelah ini akan dilakukan prosesi perarakan Sakramen Maha Kudus. Umat dimohon mengikuti dengan ikhlas. Setelah pentakaan Sakramen Maha Kudus dilanjutkan dengan teguran di aula bawah dengan urutan sebagai berikut. Teguran pertama pukul 19.30 sampai 20.30 diisi oleh wilayah lain. Catur Nugroho. Teguran kedua pukul 20 sampai 21.30 diisi oleh wilayah Ciledug bersama Bapak Diri dan Bapak Agus. Teguran ketiga pukul 21.30 sampai 22.30 diisi oleh wilayah Ciwaben bersama Bapak Dani Ciledug. Teguran keempat pukul 22.30 sampai 23.30 diisi oleh OMK bersama Romo Bobo. Bagi umat yang menunggu giliran teguran, harap tetap menjaga keheningan dan suasana tenang di area gereja. Umat dapat meninggalkan gereja melalui pintu utama gereja sesaat setelah perarakan Sakramen Maha Kudus selesai diarah menuju ruang teguran dan altar dibereskan. Mohon umat tetap berada di dalam gereja sampai petugas liturgi meninggalkan gereja dan menjaga keheningan saat meninggalkan gereja. Umat wilayah Ayani masuk aula dari pintu di halaman SMP. Sekarang mari kita siapkan hati untuk mengikuti perarakan Sakramen Maha Kudus. Pada hari Kamis Putih ini, kita merayakan pertama kalinya perjamuan Ekaristi dirayakan. Wafatnya kita kenangkan, kebangkitannya kita muliakan, dan kedatangannya kembali kita nantikan. Kristus telah menyerahkan hidupnya demi kita. Demikian pula hendaknya kita dalam pengabdian sehari-hari menyerahkan hidup demi sesama kita.
yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Kau telah meninggalkan kenangan akan sengsara dalam sakramens yang mengagumkan. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian,
sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Marilah kita sejenak kita nyatakan cinta pada Yesus Kristus, Putra Allah, yang telah mempersembahkan dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang. Kami hendak berjaga. Kami ingin merasakan kegelisahan Putramu menanti saat-saat akhir kehidupannya. Namun kami berharap dan percaya saat-saat keresahan kami pun akan lenyap ketika kami sadar bahwa ada damai di hadirat-Mu, sebab Engkau selalu membimbing dan menguatkan kami. Bapa, hadirlah di sini dalam hati kami. Kristus sudah bangkit dan menerangi umat yang ditebus dengan darah-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediaman-Mu untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan. Sebab kasih yang lebih baik daripada itu, bibirku mengatakan Engkau. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku, mengadakan tangan kepadamu. Hatiku kau ingatkan dengan sapaan besar, mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Di tempat tidurku, aku memuji Engkau. Aku merenungkan Engkau sepanjang malam. Sebab Engkau yang menolong aku, di bawah naungan sayapmu aku bersorak. Jiwaku membawa padamu, tangan kananmu membawa aku. Seperti dahulu, sekarang dan selamanya. Kristus sudah bangkit dan menerangi umat yang ditebus dengan darah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Marilah kita hening untuk meresapi sabda Tuhan. Seberapa jauh aku mengenal Yesus, sehingga aku mengenal Bapanya.